anak perempuan yang sangat disayang oleh keluarganya. Nah, kemudian lambat laun si wanita ini dilamar oleh seorang laki-laki yang bernama Malim Dewa. Nah, tapi ketika mereka ingin menikah, orang tuanya sangat menyayangi si putri ini karena juga karena sebagai sebuah hati yang paling disayang seperti itu kan. Nah, kemudian pada saat menikah, si anak ini juga sangat menyayangi ibunya dan tidak ingin berpisah dengan si ibunya. Nah, kemudian itu kan mereka tetap melangsungkan pernikahan, tapi ibunya bilang dari sedih yang begitu dalam, dia bilang tetap langkah ke depan dan jangan lagi lihat ke belakang. Asik. Ya, momen-momen perpisahannya lah seperti itu. Nah, kemudian si pengantin ini diantarlah dari seberang laut sana ke arah danau. Dulu dibayangkan ada sebuah jembatan, tapi jembatan ini dalam jembatan legenda yang hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat gitu kan. Nah, kemudian ketika perjalanan si anak ini semakin was-was, dia seolah-olah dia dipanggil terus oleh ibunya. Dia semacam merasakan bisikan-bisikan anakku, 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 dan dia semakin tak kuat untuk menahan rindu sama orang tuanya yang akan berpisah. Kemudian dia melanggar pantangan yang tadinya yang diamanahkan sama orang tuanya untuk tidak melihat ke belakang. Nah, sesaat itu seketika si putri Bukos berubah menjadi batu. Nah, si suaminya kan dah duluan nih di atas, dia menggunakan kuda. Kalau dulu memang secara budaya Gayo, kalau pernikahan itu laki-lakinya memang menggunakan kuda. Kemudian si suaminya melihat istrinya sudah tidak berada di belakangnya. Kemudian dia menyusul kembali ke lokasi putri Bukos menjadi batu, dan seketika saat itu juga suaminya melanggar pantangan yang sama. Kemudian suaminya juga menjadi batu. Suaminya di mana batunya? Suaminya di atas berarti.